Jadi nanti kalau Anda lihat di YouTube yang tadi saya jelaskan sebelumnya, itu nanti ada di kelas C ya. Jadi untuk kelas D ini dimulai dari saat ini saya rekam nih, saya lupa tadi. Oke, misalkan ya, sebagaimana tadi? Aduh. Oke, sampai table of content ya. Nah ini sampai data ya, sorry. Nah, datanya ini. Nah, data dari Demnas itu hanya satu file saja, jenis file. Nah, ini informasinya belum komplit gitu. Nah, sehingga ini Anda harus analisis kembali untuk mendapatkan, untuk menjadikan data ini bisa digunakan oleh Anda gitu. Karena ini masih data mentah loh, ini masih data mentah. Ini harus kita analisis terlebih dahulu untuk supaya bisa digunakan untuk mendelineasi batas das. Oke, caranya adalah Anda tampilkan data yang hasil downloadan tadi ke ArcMap ya, ke ArcMap. Caranya banyak sekali, ada 3 sebetulnya. Pertama, saya akan menggunakan Explorer ini sebagai acuan. Jadi data yang ini saya pilih semuanya, kemudian saya klik and drag, ini saya akan klik, kemudian tahan, masuk, kemudian masuk ke ArcMap. Bisa masuk sini ya, ke petanya atau ke table of content bisa saja kemana saja. Ini akan automatically dia masuk. Nah, dia akan masuk seperti ini. Ya. Terus cara kedua, Anda gunakan Toolbox ini, katalog. Katalog Anda buka, terus Anda masuk ke folder tempat hasil download Anda tadi. Misalkan saya masuk ke 23 November. Nah, di sini ada ya, ada file satu ini. Kalau yang ini harus satu-satu ya. Yang kedua ini coba saya refresh dulu. Yang kedua ini gitu ya. Taruhlah dua file yang saya masukkan. Nah, kemudian kalau nggak dipakai, ini tutup lagi aja. Nah, berarti ini ada 2 file nih, 2 file. Tapi kita lihat, ya, coba kita lihat. Informasi apa saja yang ada di dalam file yang kita download. Pertama, kita lihat. Untuk melihat properti dari suatu file, Anda klik kanan pada filenya, gitu ya, pada layar. Kemudian Anda klik propertinya, Anda bisa lihat source. Nah, source di sini menggambarkan beberapa informasi terkait dengan raster informasi. Nah, kalau raster informasi adalah terkait dengan ukuran sel, jumlah file, jumlah kolom, jumlah baris yang ada di dalam file ini, kemudian besaran file. Nah, ternyata kalau kita lihat ukuran selnya adalah 7,5 kali kali 10 pangkat minus 5 ya. Berarti ini masih kecil ya. Tetapi kalau kita lihat di spatial reference-nya, linear unit-nya tidak ada. Angular unit-nya tidak ada. Kenapa? Linear unit itu panjang ya, panjang gitu ya, panjang meter, misalkan kilometer, meter. Tapi ternyata di sini tidak ada informasinya karena ternyata data yang kita download itu tidak mempunyai keterangan referensi spasial. Ya, jadi referensi spasialnya masih disebut dengan undefined. Ya, jadi masih disebut dengan undefined. Undefined di sini belum terdefinisikan. Ya, nah ini berbahaya kalau misalkan ini belum terdefinisikan. Kalau Anda olah langsung, ini tidak akan berhasil. Artinya, kalaupun berhasil nantinya, itu akan salah. Ya. Karena kita tidak bisa menggunakan data yang belum terdefinisikan secara spasialnya. Sedangkan kita kan memang das berbasis spasial. Nah, sedangkan spasialnya itu referensinya belum ada. Ya, jadi titik referensi spasialnya belum ada. Jadi kita harus definisikan. Nah, kemudian ada
Nah, untuk mendefinisikannya, kita harus tahu dulu si posisi si file ini tuh sebetulnya apa gitu. Dia mempunyai informasi spasial apa sebetulnya. Oke, kalau kita lihat di atasnya gitu ya, di atasnya, nah di sini nih, kalau kita lihat di sini, dia ada extend itu adalah bagaimana caranya suatu kotak itu ya, itu kan terdiri dari upper, lower, left, sama right ya. Jadi ada yang paling atas, paling bawah, kiri dan kanan. Nah, posisi paling atas ya, berarti kan Y ya kalau kita bicara koordinat gitu ya. Nah, kita bicara koordinat gitu ya. Jadi kalau ada kotak seperti ini ya, kalau ada kotak seperti ini adalah yang topnya. Nah, ini adalah nilai elevasi ini, sorry. Misalkan misalkan saya punya suatu poligon seperti ini ya. Poligon seperti ini. Nah, si informasi ini tuh akan menjawab seperti ini. Yang paling tinggi dia akan membaca yang paling tingginya adalah ini. Paling tinggi. Paling rendah dia akan membaca yang paling rendah ini. Terus paling ini berarti kiri ya, paling kiri berarti dia ini. Sorry, ya kurang lebih itulah. Dan yang kanan adalah ini, yang paling kanan. Nah, ini informasi ini dia akan dibaca ke sistem. Nah, kalau kita lihat kondisinya itu yang top itu minus 7,5. Berarti ini minus 7,5. Yang bawah itu minus 7,75. Berarti ada nolnya kan? Nah, nolnya di mana? Nah, kalau datanya minus 7,5, minus 7,75, terus 108, Anda mungkin lebih familiar kalau ini adalah lintang dan bujur. Ya. Lintang yang mana? Lintang tuh yang minus sama plus. Artinya kalau ini garis khatulistiwa, ini nolnya. Kalau di atas itu adalah lintang utara. Artinya dia akan bernilai plus. Kalau di bawah dari lintang garis khatulistiwa, ini adalah lintang selatan. Dan ini adalah negatif. Nah, sedangkan Tasikmalaya itu berada di mana? Tasikmalaya itu berada di bawah dari garis khatulistiwa. Ya. Garis khatulistiwa kan di Pontianak. Membentang, nanti ada petanya. Nah, berarti ini adalah nilai dari koordinat geografis, namanya geografis koordinat sistem. Ya, namanya geografis koordinat sistem. Di mana nilai geografis koordinat sistem ini ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah desimal, desimal. Sorry, yang pertama adalah DMS. DMS itu adalah degree, ininya degree, ininya menit, ininya second. Cara penulisannya adalah misalkan 7 minus 7 derajat 30 menit 35 detik misalkan ya. Cara menulisnya begitu. Terus ada juga cara penulisannya adalah degree desimal menit. Dia tidak ada informasi detik. Detiknya dibubuhkan pada menit. Jadi nulisnya akan seperti ini. Nulisnya akan seperti ini. Minus 7 tetap ya, minus 7 derajat. Di sinilah 30. Baru sini koma, desimal ya. Desimal itu koma. 35 kurang lebih setengahnya. Kurang lebih seperti ini. Menit ya. Jadi 7 derajat 30,51 menit. Namanya degree desimal menit. Kalau ini degree menit second. Jadi secondnya yang desimal. Nah, ada lagi yang nulisnya seperti ini. Desimal degree. Nah, kalau desimal degree itu adalah seperti ini nulisnya. Seperti ini nulisnya. Minus 7,75 derajat. Seperti itu nulisnya ya. Nah, itu adalah 3 jenis sistem
geografis koordinat sistem. Jadi kalau Anda lihat di kondisi seperti ini adalah harusnya ini koordinat sistemnya adalah geografis koordinat sistem. Sistem koordinatnya adalah geografis koordinat sistem. Itu ya. Dan kalau Anda lihat di sini nih, di sini ini masih undefined. Nah, sehingga ini harus Anda definisikan. Jadi file ini saya akan definisikan. Ya, akan definisikan koordinatnya. Spatial reference-nya saya akan kasih. Berarti ini adalah geografis koordinat sistem. Kita rubah sekarang. Cara untuk merubahnya ada di Arctobox. Nah, Arctobox itu adalah semua perintah-perintah yang ada di spasial, yang terkait dengan spasial, itu semuanya ada di Arctobox. Oke, kita akan coba definisikan satu file saja ya. Analog untuk yang lainnya ya, untuk semua file yang di-download itu analog, semua harus dirubah dulu. Coba saya akan menggunakan file yang 13 versi 10 ini untuk kita rubah menjadi terdefinisikan. Nah, caranya klik Arctobox tuh ya, sampai keluar tampilan seperti ini. Nah, ini posisinya silakan ada yang di tengah, ada yang di atas, ada yang di bawah. Posisi Arctobox-nya ya itu selera ya, selera Anda seperti apa silakan. Nah, posisinya ada di Data Management Tools. Ya. Kemudian ada Projection, kemudian ada Define Projection. Jadi kita akan mendefinisikan proyeksinya. Yang tadinya undefined, kita set menjadi geografis. Oke, caranya double klik saja Define Projection. Kemudian, nah saya akan memasukkan data. Kalau tadi data saya masukin, sebentar, saya tadi masukkan data kan cuma satu cara ya, seperti ini ya. Atau pakai katalog ya. Atau satu lagi yang belum, pakai ini nih, add data. Nah, add data. Ini saya balik lagi ke sebelumnya ya. Sebelum ke define projection. Ini ada lagi cara untuk memasukkan data menggunakan add data. Add data di sini, tinggal klik add data gitu ya. Terus di sini baru Anda masuk, mungkin Anda akan seperti ini dulu, tanpa blank gitu ya. Ininya kosong. Nah, baru Anda klik folder connection dulu. Connect to folder, baru Anda pilih drive aja. Saya tekankan drive saja, jangan folder ya, tapi drive. Drive tempat Anda bekerja. Saya misalkan di E ya, ketik E saja. Klik E-nya saja, di-OK-kan, nanti akan muncul E seperti ini. Nah, ini baru Anda rujuk ke tempat yang file Anda posisinya ada di mana gitu. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, ini misalkan satu saya ambil ya yang nah, ini cara memasukkan data ya. Oke, balik lagi ke define projection. Define projection, nah yang ini harus satu-satu. Nah, ketika Anda mendapatkan kotak dialog seperti ini, saya akan merubah ini yang tadinya undefined gitu ya, tidak terdefinisikan, kita akan mendefinisikan previewnya. Jadi ini klik, tahan, masukin ke sini. Nah, sistem akan membaca bahwa koordinat sistem dari file ini, ya, jadi koordinat sistem dari file ini itu adalah unknown, tidak diketahui oleh sistem. Nah, sehingga ini harus kita rubah. Kita rubah menjadi geografis koordinat sistem. Kenapa GCS? Karena kita sudah tahu bahwa sumber datanya itu adalah 108 derajat dan minus 7,5 derajat lintang selatan. Berarti kan geografis koordinat sistem. Oke. Ternyata ini adalah geografis koordinat sistem. Kita rubah. Ya. Tolong di mute dulu yang tolong di mute. Nah, koordinat sistem gitu ya, kan unknown nih, kita rubah menjadi geografis ya. Caranya di sini ada
tombol ya, tombol paling kanan itu. Nah, di sini Anda harus mendefinisikannya. Nah, di sini ada tempat definisi dari sistem koordinat. Namanya Special Reference Property. Nah, ini posisi-posisi dari sistem koordinat yang ada di seluruh dunia. Ingat, kita ada di Indonesia. Jadi kita rubah. Nah, di sini ada tiga opsi. Kalau ini kan tergantung layer yang ada di sini, ini akan dibaca oleh sistem. Tapi ternyata layer di sini pun unknown semua koordinatnya. Dan ini kita harus rubah. Nah, kita pilih yang Geographic Coordinate System, yang GCS. Ya, kita rubah menjadi yang GCS. Kita rubah menjadi GCS. Kemudian kita simpan, kita cari jangan yang Asia, Afrika, dan sebagainya, tapi kita cari yang dunia. Yang di dunia. Dan ini adalah, nama-nama ini adalah nama-nama datum. Datum adalah titik referensi ketinggian. Nah, Indonesia itu datumnya adalah WGS 1984. Jangan salah milih ya. Nanti akan bentrok akan error nanti. Hasilnya akan salah lah. Jadi yang dipilih adalah Geographic Coordinate System dunia, world ya, dengan datumnya adalah WGS 1984. Pak, kenapa 1984? Saya kurang tahu. Tapi ini konsensus bahwa di Indonesia itu memang datumnya adalah WGS 1984. Ya. Kita pakai saja. Oke, jadi ini sudah kita buat bahwa Demnas ini yang tadinya undefined, kita sudah memberikan definisi bahwa itu mempunyai sistem koordinat geografik koordinat sistem. Jadi sistem koordinatnya sudah kita definisikan. Tinggal di-oke-kan. Yang tadi unknown berubah, Anda tidak bisa diketik ya. Unknown ini Anda ketik saja GCS, OGS, nggak bisa, harus dirujuk ke yang sini. Ini harus dirujuk ke sini. Tidak bisa diketik ya. Harus dirujuk ke special reference. Baru di-oke-kan. Nah, setelah di-oke-kan, baru Anda lihat properti lagi. Di properti. Ternyata sistem koordinatnya adalah sudah terdefinisikan. Geografis koordinat sistem WG 1984. Linear unitnya tidak ada, karena sifatnya bujur. Derajat. Kalau derajat kan tidak berupa arc gitu ya, elips ya. Jadi nggak ada panjang. Nah, karena nggak ada panjang, gitu, ini juga kita tidak bisa menggunakan data ini untuk mendeliniasi batas das. Karena batas das itu kan ukurannya meter, satuannya meter. Ya, satuannya meter, sehingga si geografis kode sistem ini Anda harus rubah lagi menjadi proyeksi. Ya, jadi yang tadinya satuannya derajat, Anda rubah menjadi meter. Ya, jadi yang tadinya elipsodial, Anda rubah menjadi planar. Anda rubah menjadi datar. Namanya proyeksi. Nah, datar itu yang nanti akan mendapatkan satuan meter. Sebetulnya ada di sini semua ya. Ada di sini semua. Proyeksi, saya coba sampaikan. Nah, atau di yang sebelumnya juga ada. Nah, ini ya, kenapa ini harus diproyeksikan? Nah, ini keterangannya ada. Proyeksi itu merubah dari data geografis menjadi yang satuannya derajat itu menjadi suatu data proyeksi yang satuannya meter, dan meter ini yang kita jadikan acuan. Ya, karena ketika kita menggunakan data yang berupa data yang derajat, gitu ya, tidak bisa dihitung, luasnya tidak bisa dihitung, panjang tidak bisa dihitung, jadi harus diproyeksikan dulu, dibuat datar dulu. Yang tadinya elipsodial, yang tadinya kan bumi itu bulat ya. Kalau tidak bulat sebetulnya tepatnya elips ya, bentuknya elips. Nah, elips itu kita rubah menjadi datar ya. Jadi flat, jadi proyeksi namanya.
Nah, makanya disebut dengan projection. Jadi kita proyeksikan data derajat tadi, yang sepanjang derajat kita proyeksikan menjadi data meter. Nah, untuk data meter itu di Indonesia, itu sistem proyeksinya disebut dengan sistem proyeksi UTM. Ya, proyeksi UTM itu singkatan dari Universal Transfer Mercator. Anda tidak perlu paham lebih dalam terkait dengan ini, saya juga tidak paham sampai sebegitu dalamnya gitu ya. Tapi ini jadikan rujukan buat kita. Karena gini, data yang sifatnya digital, yang berbasis spasial gitu ya, itu harus paham terkait dengan sistem koordinat. Kalau sistem koordinatnya tidak paham, ya nggak akan selesai nanti analisisnya. Dan kita tidak perlu memahami lebih lanjut sebetulnya, hanya untuk menggunakan saja. Mengetahui, oh Indonesia tuh ada ternyata di WGS 1984, geografisnya ada di datum WGS 1984. Nah, file yang geografis tadi, kalau kita proyeksikan, itu Indonesia berada pada zona di UTM, namanya Universal Transfer Mercator, di mana Indonesia itu terbagi menjadi beberapa zona, ya, beberapa zona antara zona 46 sampai dengan zona 54, di mana zona 46 dan 54 pun itu dibagi menjadi dua. Di bagian utara dari garis khatulistiwa, ini garis khatulistiwanya, ini adalah utara, ini adalah selatan. Nah ini, dan di sini ini kalau nggak salah ini 6 derajat ya. Setiap 6 derajat itu dibagi menjadi beberapa zona. Per zonanya adalah 6 derajat. Nah ini nanti kalau sudah diproyeksikan, satuannya menjadi bukan derajat, tetapi satuannya menjadi meter. Contoh kota Tasik gitu ya, yang akan saya jadikan acuan untuk kuliah hari ini, itu posisinya berada di sini, dan ini posisinya ada di zona 48S. Jadi UTM, Universal Transfer Mercator, tapi adanya di 48S. Nah ini menjadi acuan kita. Pak, kalau saya di Papua, ya lihat Papuanya mana, Papua Barat atau Papua saja. Kalau Papua Barat gitu ya, itu di 53S. Kalau Papua itu ada di paling bawahnya, di kalau salah Merauke ya, di daerah Merauke ini 54S gitu. Beda zona ya. Kalimantan juga banyak. Yang barat itu 49S, yang timur itu 50S. Sulawesi Utara itu 51 North ya, 51 North itu di atas dari Khatulistiwa Utara, dan Sulawesi Selatan ada di 51S. Nah itu Anda tidak perlu hafal ya, cukup dengan bawa peta ini saja. Peta ini ada juga peta yang di Google, banyak tuh ya di Google yang petanya bagus ya. Silakan Anda download saja. Nah, sekarang kita akan rubah dari geografis tadi menjadi UTM ya, menjadi UTM. Nah, ini masih belum bisa digunakan karena apa? Karena ini masih geografis. Kalau geografis nanti hasilnya akan beda, akan kurang tepat. Oke, selanjutnya kita akan proyeksikan. Nah, caranya adalah diproyeksi karena file kita adalah raster gitu. Jadi yang dipilih adalah raster dan yang dipilih adalah project raster. Kita akan memproyeksikan file raster. Oke, proyeksikan file raster. Nah, ini file rasternya. Nah, saya akan proyeksikan yang ini ya. Saya akan tarik ya. Klik and drag input raster. Jadi kalau misalkan ada kotak dialog seperti ini, ya, ini ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab. Pertama adalah input raster. Input rasternya mana? Dia nanya seperti itu sebetulnya. Jadi saya akan
input rasternya ada raster yang ini. Saya masukkan, kemudian dia akan mendefinisikan, membaca by system gitu. Ternyata oh sistemnya GCS nih. Jadi file yang ini ternyata sudah GCS. Kalau Anda masukkan ini ya, masukkan file yang ini, masuk ke sini, sistem akan baca unknown. Ini kan belum saya apa-apakan. Nah, ini kan belum saya apa-apakan kan. Nah, ini akan baca unknown dan ini tidak bisa di project karena inputnya adalah masih unknown koordinat, makanya dia akan silang seperti ini. Kalau projection harus yang sudah ada koordinatnya baru diproyeksikan. Nah, ini bukan yang ini filenya, tapi yang barusan hanya menggambarkan saja contoh ya. Nah, kalau Anda masukkan data, dia akan mendefinisikan, oh dia geographic coordinate system. Nah, kita akan rubah dari GCS menjadi proyeksi. Caranya, dia nanya lagi, output rasternya akan disimpan di mana hasilnya. Ya, kita buat, kita kasih nama saja. Yang 13, samakan saja filenya dengan sumber gitu ya. Yang ini filenya nih, tapi di sini dikasih underscore UTM 48S. Jadi Anda ketika lihat filenya, oh ini file yang sudah diproyeksikan. Oh ini file yang sudah di UTM-kan. Jadi istilah UTM, istilah proyeksi UTM itu istilah yang baku ya, yang ada di industri kesipilan lah, sipilan terutama di jalan ataupun di air gitu. Kalau kita bicara peta, UTM enggak, atau geografis. Nah itu adalah sesuatu yang sudah lumrah ya, jadi bahasa yang harus kita pakai. Anda juga harus terbiasa dengan bahasa itu. Jadi kalau Anda lihat filenya, oh filenya UTM, oh berarti ini sudah di UTM kan, gitu. Artinya bukan geografis, gitu. Sudah diproyeksikan. Oke, kita save. Oke, baru gini output koordinat sistemnya mana? Nah, output koordinat sistemnya Anda pilih sekarang. Nah, baru di sini akan ada bukan yang geografis yang kita pilih, tapi yang projected coordinate system. Kemudian Anda pilih yang UTM. Ya, pilih yang UTM. Kemudian pilih yang datumnya WGS 1984. Kemudian Anda pilih yang, karena ini 48S, ada di shorten ya, shorten hemisphere, artinya di selatan dari garis khatulistiwa. Kita buka, kita pilih yang 48S. Ini zonanya banyak sekali ya. Nah, kita pilih yang 48S. Di oke kan. Nah, setelah semua terisi, baru Anda oke kan. Sebentar, satu lagi. Kalau Anda klik ini, dia akan muncul keterangan seperti ini. Kalau ini help. Kalau mau di hide, silahkan hide help. Atau mau show help, silahkan. Terus di sini, ini apa sih output data raster? Nah, output data raster itu harus menggunakan specify extension tertentu. Ya, extension file untuk raster itu banyak. Ada build, BIP, BMP, BSQ, DAT, GIF, IMG, JPEG, dan TIFF, dan sebagainya. Nah, saya prefernya, gitu. Kalau saya prefernya ke IMG sebetulnya. Ya, saya prefernya ke IMG. Kenapa? Ini pengalamannya bahwa IMG itu bisa digunakan di berbagai platformnya GIS. Ya. Baik itu Quantum GIS, ya, Global Mapper, misalkan ST, ya ArcMap ST gitu ya. Terus yang lain-lainnya. Saya condongnya ke IMG. Ya. Ini prefer saja gitu ya. Ini masalah selera saja. Nah, saya coba rubah menjadi IMG. Oke, di-okekan, kemudian nanti dia akan mengeksekusi project raster. Nah, automatically si sistem akan menampilkan langsung hasilnya. Hasilnya adalah ini, yang UTM-14. Coba kita lihat propertinya. Propertinya ternyata raster informasinya adalah berubah sekarang. Cell size-nya sudah berubah menjadi 8 meter. 8,35 meter, 8, jadi ukuran kotaknya itu 8,35 meter. Ya. Terus nah, top left right bottom-nya berubah menjadi koordinat meteran. Nah, jadi kalau Anda dapat peta situasi hasil pengukuran topografi ya,
karakteristik itu pasti koordinatnya adalah kalau di daerah Jawa Barat itu 9 jutaan, X-nya itu kan 803 ribuan, Y-nya itu 9 jutaan, berjuta-juta. Nah itu adalah meter. Terus special reference, referensi spasialnya WGS 84, UTM zona 48S, dan linear unitnya baru terisi sekarang meter, 1 meter. Angularnya bisa degree. Ya. Terus ada false easting, false northing, dan ini saya kurang hafal. Saya tidak mengerti lebih lanjut. Nanti bisa ditanyakan ke yang lebih advance dibanding saya. Terus informasi lainnya saya jarang menggunakan. Saya menggunakan batas ini sebagai informasi spasialnya, kemudian spatial reference-nya, dan ukuran sel. Nah ini ukuran selnya 8,35. Ini sangat detail sekali ya. Jadi satu kotaknya 8 meteran itu sangat detail, dan ini cukup membantu kita nanti ke depannya dalam analisis kebutuhan peta ya. Oke. Nah, analog untuk yang peta-peta yang lain gitu ya. Jadi kan ada juga peta yang ini gitu ya. Yang ini kan sudah. Terus yang ini juga harusnya sudah digeografiskan, sudah di UTM-kan ya. Jadi ini siap untuk dianalisis. Karena untuk menghemat waktu, jadi file-file itu sudah saya analisis ya, sudah saya perbaiki, sistem koordinatnya. Mana ya, lupa. Oh, sini. Nah, ini sudah saya perbaiki. Jadi ada 6 ya, yang dibutuhkan 6 sebetulnya. Nah, ini ada datanya ya. Ini adalah datanya, data yang sudah saya rubah dari koordinat geografis menjadi koordinat yang tadinya unknown menjadi geografis, kemudian diproyeksikan menjadi UTM. Nah, tempat kerja kita pun, ini tempat kerja kita gitu ya, tempat kerjanya kita atau daerah kerja petanya, ini kita rubah menjadi UTM juga. Ya. Caranya, ini namanya layer nih, ini semua tuh layer nih. Itu layer ya. Layernya itu akan saya simpan di daerah yang mempunyai koordinat sistem proyeksi, namanya. Nah, caranya adalah dengan merubah data frame propertinya, kemudian di tab koordinat sistemnya, Anda rubah menjadi proyeksi. Proyeksi ke bawah, Anda lihat itu. Atau kalau layernya udah benar, diambil dari layer aja. Klik layernya, nah ini ambil satu. Apply. Oke. Nah, berarti ini sudah sistem UTM. Ya, sudah sistem UTM. Masalahnya, ini kan masih satu-satu. Belum tergabung ya. Karena kalau dari Demnas itu kan per bulan. Ya, kalau dari Demnas itu per bulan. Jadi, data-data ini ke 6 bulan ini harus kita gabungkan menjadi satu file. Karena kalau kita menganalisis delineasi batas das harus dalam satu gabungan file, gabungan Demnas. Nah, ini kita coba gabungkan. Cara menggabungkannya itu ada di tutorial, silahkan Anda baca. Saya akan sampaikan di sini. Cepatnya adalah menggunakan metode spasial data raster ya, data raster. Ini data manajemen, ada raster. Nah, ini ada raster. Ini kan filenya file raster ya. Kemarin saya ajarkan bahwa di ArcGIS itu ada yang raster, ada yang shape file, ada yang vektor. Nah, kita bicaranya nih raster nih. Oke, raster kita buka, kemudian di dataset. Nah, di dataset itu ada istilah, ada modul yang namanya mosaic to new raster. Kita akan menggunakan modul ini untuk menggabungkan beberapa data menjadi satu raster. Namanya mosaic to new raster. Oke, double klik mosaic to new raster, dan dia minta mana input rasternya. Oke, kita masukkan input rasternya semuanya. Semuanya. Saya pilih, kemudian saya pilih digit shift, kemudian
pilih semuanya, gitu ya. Tarik, masukkan ke input raster. Nah, jadi input raster semua masuk, kemudian ditanya lagi sama sistem, output lokasinya mau disimpan di mana? Nah, kalau bicara output, itu kan bicara folder, bicara drive, bukan bicara file, tapi bicara drive. Oke, output location kita pilih, kita akan simpan di nah di sini ya, misalkan folder connection di bahan ajar yakni 2021. Nah, saya akan masukkan di folder ini. Nah, dia akan membaca foldernya. Ya, baru di sini baca raster dataset name with extension, artinya file name-nya ditambah dengan extension. Extension-nya tadi ing ya. Kalau saya sih cenderung ke ing atau div, silakan lah. Coba ini dem gabungan tasik ya. Kasih .ing. Nah, kalau spasi saya selalu menggunakan underscore. Ya. Kebiasaan mungkin ya. Tapi memang dianjurkan untuk nama file itu jangan ada spasinya. Kalau ada spasinya nanti akan berubah. Nah, kemudian baru masih banyak nih yang harus dijawab dari kotak dialog ini. Special reference for raster optional. Jadi kalau Anda mau merubah special reference pun di sini bisa gitu. Tapi kan kita sudah sebelumnya. Ini kita lewati. Terus yang paling penting adalah pixel type. Ya. Pixel type itu ada yang disebut dengan 8 bit. Ya. Pixel type yaitu kedalaman bit sebenarnya. Ya. Kedalaman bit terkait dengan jumlah nilai yang ada di dalam raster kita. Kalau 1 bit itu nilainya antara 0 dan 1. 2 bit 0 sampai dengan 3. Kalau 8 bit itu antara 0 sampai dengan 255. Tetapi nilai elevasi di sekitar Tasikmalaya itu ada Gunung Galunggung, ada gunung yang di Garut itu tidak sampai 255, lebih dari 255. Sorry. Ada yang bisa sampai 2000-an. Berarti yang 8 bit tidak bisa digunakan. Oke, 8 bit yang unsigned tidak bisa digunakan. 8 bit yang signed pun tidak bisa digunakan. Karena minus 187 sampai dengan 127 masih ada di atasnya. Oke, kita lihat yang 16 bit. Oh, 16 bit unsigned. Ada 0 sampai 65.000. Nah, ini masuk nih. Kan gunung kita sampai 2.000, 3.000, 4.000 lah ya. 65.000 lah. Mungkin juga kan ketinggian. Oke, kita ambil. Oh, tapi belum tentu. Karena di daerah pantai itu ada yang nilainya di bawah 0. Berarti kan kalau yang 16 bit unsigned itu kan 0 sampai dengan 65.000. Tapi ada juga yang daerah-daerah di pantai itu yang tinggi lahannya itu di bawah dari muka air, laut. Jadi minus. Gitu. Oh, berarti jangan pakai yang 16 bit signed. Kita pilih 16 bit unsigned, tapi kita pilih yang 16 bit yang signed. Ya. Karena di situ ada nilai yang di bawah 0 dan di atas 0, di atas 0-nya sampai dengan 32.000. Masih masuk lah, ya. Tinggi lahan kita masih masuk. Jadi kita pilih yang 16 bit sign ya, 16 bit sign. Nah, di sini ada cell size optional. Tadi cell size kita, ukuran sel kita kan 8 meter. Ya, ada 8 meter. Nah, ini kita bisa rubah. Karena kalau 8 meter terlalu banyak selnya. Kalau kita menggunakan menganalisis batas das, akan lama sekali. Jadi kita rubah menjadi 25 meter lah, biar lebih cepat ya. Atau 20 meter lah. Kita akan rubah cell size-nya menjadi 20 meter. Tidak 8 lagi, tapi 20 meter. Biar lebih cepat. Atau bisa di sini, di environment, gitu ya. Kemudian di raster analysis, nah cell size-nya Anda specified below, akan saya tentukan di bawah ini, plus gitu. Nanti ini Anda ketik 20 meter. Ya. Diokekan, ini 20 meter. Terus number of band-nya 1. Kenapa 1? Saya juga belum tahu ya, 1 saja. Number of band. Yang lainnya default. Ya. Nah, setelah Anda terisi, baru Anda okekan semua. Oke, nanti ini akan menjadi raster yang tergabung dalam satu file.
Nah, berarti yang ini tidak digunakan lagi. Nah, yang ada adalah satu file. Nah, ini adalah file yang sudah digabungkan. Ya, sudah digabungkan. Nah, kalau Anda lihat dari gradasi warna, yang warna putih itu ketinggian lahannya bisa sampai dengan 2000, yang paling rendah itu sampai dengan -5. Ini juga bisa Anda rubah warnanya, ya, namanya gradasi warna. Nih, ada simbologi gitu ya, namanya gradasi warna. Double klik simbologi, kemudian bisa classify. Saya ingin merubah menjadi 10 kelas. Terus warnanya dari yang paling rendah biru sampai ke paling tinggi merah. Terus labelnya ini adalah 57,87. Ini desimalnya terlalu banyak nih. Anda bisa rubah label, format label, kemudian Anda rubah digitnya ada kurang lebih 5 lah. Saya akan 5 digit ya. Nah, seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 digit. Ada masukin 5 digit, kemudian ada apply. Nah, ini adalah bisa juga ditampilkan di sini ada use hillside effect. Jadi ada efek dari kemiringan lahan ya. Di apply, nah Anda akan mendapatkan data seperti ini. Ya. Data ketinggian, berarti di sini ada bukit, di sini ada lembah. Nah, kemarin waktu kita ajarkan yang manual, Anda kan dari kontur ya, dari kontur Anda harus membaca mana yang bukit, mana yang tidak gitu ya. Nah, kalau dengan bantuan yang spasial ini akan lebih jelas kan dibanding dengan data kontur. Nah, ini adalah gunanya data digital ya, data spasial. Nah, ini kalau Anda mau cek, benar nggak sih posisi saya ada di sini, gitu ya. Posisi kajian saya di sini. Ini kita cek terhadap peta citra. Ya, kalau di ArcGIS kita bisa ambil peta citra secara online gitu ya. Secara online kita ambil peta citranya. Base map, ya, add, kemudian klik yang panah kecil, nanti keluar 3 opsi. Kita pilih add base map. Terus yang diambil adalah peta citra imagery. Mau pakai label juga silahkan ya, tapi imagery saja. Imagery, kita akan cek benar nggak posisi kita tuh terhadap koordinat global, koordinat dunia, benar nggak? Takutnya salah kan? Kita cek ini masih, loh ternyata benar gitu. Posisi kajian kita tuh ternyata benar berada di berada di peta dunia yang global. Ya. Jadi kalau saya zoom out gitu ya, nah benar berarti lokasi saya ada di sini. Ini Pulau Jawa kan, ini kita kasih, oh berarti benar nih. Nah kalau sudah begini, base map-nya matikan karena berat sekali menggunakan base map. Berat dari segi kuota, berat dari segi prosesor dan RAM. Menjadikan berat ya processing dari perintah-perintah yang kita berikan ke komputer ini. Oke, nah dari sini baru kita akan menganalisis delineasi batas das. Nah, jadi penyiapan datanya sudah selesai nih. Kita tinggal delineasi batas dasnya. Nah, untuk mendelineasi batas das, ya, nah delineasi batas das secara digital ini sudah saya sampaikan di awal sebetulnya, menggunakan metode hidrologi yang ada di ArcMap. Ini adalah bagan alirnya gitu ya. Jadi apa saja yang akan kita lakukan adalah pertama kita akan menyiapkan data DEM. Ini sudah ya, data DEM-nya sudah disiapkan. Ya, data DEM sudah disiapkan. Nah, kalau saya sebetulnya ini agak berbeda ya dengan konsep yang ditampilkan di sini. Harusnya kalau saya gitu ya, ini pengalaman ya, ini beberapa kali pengalaman. Kalau dari DEM langsung ke flow direction ini akan akan gagal gitu ya. Jadi flow direction kurang bagus gitu, agak sedikit bermasalah lah. Jadi kalau saya itu biasanya dari DEM ini saya langsung ke dari DEM saya langsung ke fill dulu. Dari fill itu saya langsung ke flow
direction. Kalau sync tidak saya gunakan, ini untuk apa namanya, analisis yang lebih advance ya, terkait dengan hidrogeologi ke bawah. Nah, ini tidak akan saya lakukan. Makanya dari flow direction itu baru ke flow akumulasi. Nah, DEM itu adalah data ya. Data yang sudah kita analisis, kemudian kita fill. Fill ini itu adalah untuk menjaga jika misalkan di suatu daerah ternyata sebetulnya di daerah itu daerah yang agak flat gitu ya, antara 2 plus 2, 3 plus 3, 2,5, 4 dan sebagainya. Tahu-tahu ada nilai yang di atas, ada nilai yang 100 meter, ada nilai yang 50 meter. Berarti kan sesuatu yang janggal datanya ini. Nah, itu di-fill namanya, dihilangkan oleh sistem. Jadi smooth-kan, diperhalus. Atau juga ternyata tahu-tahu ada yang datanya -5, -10, diisi oleh fill. Jadi sehingga data DEM ini menjadi data yang relatif bagus. Nah, dari fill ini kemudian baru kita olah menjadi data flow direction. Flow direction itu apa? Arah aliran. Ya. Jadi arah aliran. Misalkan saya punya satu sel seperti ini. Ini ada tetangganya. Ini ada tetangganya di sini. Ini ada tetangganya. Ya. Jadi biasanya gini kan. Nah, kan kotak-kotak ya si sel itu. Nah, si sel yang ini kalau ada air dia larinya kemana? Kalau ada air dia lari kemana? Bisa ke utara, bisa ke selatan, bisa ke timur, bisa ke tenggara, bisa ke barat laut, bisa kemana-mana. Nah, flow direction itu adalah arah mata angin. Arah mata angin larinya air dari satu sel. Dia condongnya akan kemana? Nah, itu flow direction. Nah, dari flow direction itu kemudian dianalisis kembali menjadi flow akumulasi. Di mana flow akumulasi itu menggabungkan setiap arah-arah mata angin di flow direction yang sama, digabungkan sama sistem. Sehingga nanti flow akumulasi ini akan membentuk suatu peta jaringan sungai. Ya, akan membentuk suatu peta jaringan sungai. Jadi Anda bisa membuat peta jaringan sungai loh dari data DEM. Dan itu dijadikan basic ya, dasar untuk menghitung hidrologi selanjutnya. Ya, batas das, panjang sungai utama. Nah, dari flow akumulasi Anda bisa membuat jaringan sungai. Kemudian Anda bisa membuat stream order, orde sungai. Memang orde sungai belum saya sampaikan ya, nanti setelah ini kita akan belajar. Tapi prosesnya bisa Anda pelajari di hari ini gitu. Stream order. Nah, dari stream order Anda bisa buat menjadi stream to feature. Jadi dari data raster Anda bisa convert menjadi data vektor. Ya. Dan dari data vektor itu Anda bisa hitung panjangnya. Jadi panjang sungai, nama sungai bisa Anda input sendiri. Nah, dari flow akumulasi kemudian Anda juga bisa menghitung flow length. Flow length itu adalah misalkan saya punya das seperti ini. Terus di sini ada sungai utama. Ya, ini sungai utama. Nah, panjang sungai utama itu flow length namanya. Ini berapa nih panjangnya? Nah, itu bisa dihitung oleh sistem. Nah, flow length ini yang nanti Anda akan belajar terkait dengan waktu dari hujan turun misalkan hujan turun ke sini gitu. Nah, waktu ketika si air itu mencapai outlet sini, ini berapa menit? Nah, ini yang Anda akan belajar di setelah UTS. Nah, ini adalah flow length. Nah, ini flow length. Nah, kemudian dari situ Anda juga akan menentukan snap for point. Kalau snap for point itu adalah terkait dengan begini. Jika saya punya sungai, ini sungai. Ini juga ada sungai. Ini laut misalkan. Ya, ini laut. Terus di sini ada anak sungai. Ini ada anak sungai. Ini ada anak sungai. Ini ada anak sungai. Misalkan seperti ini. Nah, titik outlet itu Anda di snap for point itu adalah titik outlet dari suatu das atau subdas. Anda akan menganalisis das ini bisa. Nah, seperti ini. Dengan catatan ini snap for point. Snap for point-nya 1. Ini. Atau di sini saya akan menganalisis semuanya nih. Di sini dan batas dasnya ini misalkan ya.
Nah, dasar semuanya ini misalkan. Nah, berarti ini adalah snapshot point juga. Nah, jadi snapshot point adalah titik outlet dari dash atau sub dash. Dash atau sub dash adalah snapshot point. Baru setelah Anda mempunyai data snapshot point, data flow akumulasi, dan data flow direction, Anda bisa membuat watershed. Watershed adalah delineasi batas dash. Nah, itu ya teorinya. Kita akan coba ya, kita akan coba mendelineasi batas dash dari data yang ada. Nah, ini datanya ya, ini datanya. Baru kita masuk ke modulnya. Modulnya itu adalah di AcroBox, di situ ada modul hidrologi. Ya. Jadi ada modul hidrologi. Modul hidrologinya tepatnya ada di Spatial Analysis Tool. Makanya saya memberikan mata kuliah ini adalah batas das berbasis spasial. Karena semua analisis menggunakan ArcMap, menggunakan modul-modul yang lain, itu namanya analisis spasial namanya. Sehingga bahasa gitu ya, bahasa di penelitian atau di praktisi itu adalah berbasis spasial. Karena basicnya adalah spatial analysis. Di spatial analysis tools itu ada hidrologi. Ya, ada hidrologi. Di mana hidrologi ini tujuannya untuk mendapatkan delineasi batas das. Sebetulnya ya, kalau Anda apa namanya lebih aktif lagi di dunia internet, itu banyak sekali tutorial dan modul baru ya, atau add-on itu adalah modul tambahan dari ArcMap gitu ya, itu untuk mendelineasi batas das hanya dengan cara mengklikkan satu file saja. Saya lupa namanya itu ada modul baru. Kalau ini adalah modul dasar ya, ini adalah modul dasar hidrologi yang ada di ArcMap. Yang ini memang saya harus menjelaskan dasarnya dulu. Nah, terkait dengan nanti advance-nya itu tergantung Anda ya. Anda mau lebih advance dengan menggunakan modul lain silakan gitu. Tapi ini teori dasarnya. Nah, hidrologi modulnya itu kita tadi saya sampaikan kita mempunyai datanya DEM ya, DEM ini. Nah, sebelum data DEM ini kita pakai, kita fill dulu. Kalau saya harus fill dulu ya. Fill dulu datanya. Double klik. Nah, kemudian dia nanya ya, setiap kali ada kotak hijau dia nanya, mana input surface clusternya? Nah, input surface clusternya adalah data DEM gabungan Tasik. Saya masukin data DEM gabungan Tasik. Yang gabungan ya, yang dimasukin. Nah, terus tanya, output raster surface-nya mau disimpan di mana? File name-nya mau disimpan di mana? Anda klik di sini. Kemudian saya akan simpan di ini kelas D ya, kelas D. Kelas D ini fill. Nah, penamaannya saya sarankan bubuhkan atau sisipkan modul yang digunakan. Misalkan fill, Anda kasih fill underscore dem, artinya dem yang sudah di fill ya. Jadi karena Anda akan ketika Anda melihat filenya, oh ini fill yang sudah diam nih, berarti ini yang digunakan. Oke, jangan lupa untuk memberikan extension .img ya, .image. Motif juga silahkan, mau JPEG juga silahkan. Tapi saya sarankan img. .img. Di save ya. Nah, kemudian ini tidak usah dirubah lagi ya. Diokekan saja. Dia akan mengeksekusi file. Jadi akan menghilangkan nilai-nilai yang sifatnya di luar dari kewajaran. Nah, sehingga dia akan muncul filter seperti ini. Kok hitam lagi ya? Ini tampilan ya. Kalau misalkan mau ditampilkan lebih menarik ya silakan di simbologi namanya. Simbologi, kemudian di misalkan saya contohnya sini Pak, silakan bebas ya. Warna tuh bebas. Nah, seperti ini ya mangga-mangga saja. Classified misalkan begini ada 10
Nah, ini juga boleh. Bebas ya, namanya simbologi tergantung orangnya. Terus kemudian setelah fill them, baru masuk ke flow direction kan. Flow direction itu adalah untuk melihat arah aliran dari lahan. Nah, arah aliran. Flow direction dia nanya lagi, mana input surface-nya? Input surface-nya adalah bukan yang dem gabungan, tapi yang sudah di-fill. Ya, sudah di-fill. Fill them. Sama sini. Output flow direction-nya semua disimpan di mana? Dikasih lagi nama file ini. Flow here. Artinya flow direction. Ya. Jadi saya sarankan nama filenya sesuai dengan nama modul ya. Oke, di save, kemudian di OK-kan, Anda akan mendapatkan flow direction. Nah, flow direction ternyata dia menghasilkan nilai-nilai 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Nah, ini apa, Pak? Nah, itu adalah arah mata angin yang Anda bisa lihat di modul. Arah mata anginnya, atau bisa apa namanya, di modul ya, di modul. Nah, ini nih. Nah, ini ya. 1 adalah arah ke timur. 2, timur. Ini timur laut ya. 2, timur laut. Ini utara. Ini utara, ini selatan, sorry. Ini selatan, ini barat daya, ini barat, ini timur laut, barat laut, ini utara, kemudian ini, sorry, ini tenggara ya, ini ya pokoknya ini arah mata angin ya, barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya. Jadi kalau tenggara dia nilainya 2, kalau utara dia nilainya 64. Kalau timur laut dia 128. Kalau timur dia 1. Nah, ini adalah identitas dari arah mata angin. Ya. Kenapa arah matanya 124? Saya kurang tahu ya, sistem yang membuat ya. Kalau mau nanyakan, tanyakanlah ke APIS, gitu, ke SRI. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, berarti coba kita lihat di sini. Nah, ini ada yang warna 16. 16 itu apa nih? 16 itu ke arah apa nih? Ke arah barat ya. Nah, ini ke arah barat nih. Ke arah barat. Berarti dia ada kecenderungan airnya akan mengalir ke sini. Ya. Dan sebagainya. Nah, untuk menggambarkan arah aliran kan susah kalau kita harus lihat sel per sel. Nah, sehingga sistem itu akan menggabungkan semua arah mata angin yang sama, flow direction yang sama, ke dalam satu garis. Namanya flow akumulasi. Ya. Jadi nanti akan membentuk suatu jaringan sungai. Oke, kita coba lakukan langkah selanjutnya. Namanya flow accumulation. Flow accumulation. Masukkan input flow direction-nya. Input flow direction-nya ini. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Yang ditanya oleh kotak dialog itu yang dilakukan. Itu yang diisi. Ya, hati-hati nih. Di sini kan ditulis input flow direction. Berarti yang Anda masukkan adalah flow direction. Berarti yang ini yang Anda masukkan. Jangan file yang lain. Misalkan Anda malah masukin dem, fill dem. Nah, itu tidak akan berjalan ya. Jadi harus hati-hati. Input flow direction. Nah, kemudian masuk simpan output akumulasi rasternya mau disimpan di mana. Ya, Anda klik lagi di sini. Kasih nama flow ACC saja. Sesuai dengan namanya. Nama dari modulnya. Biar Anda tahu bahwa file yang itu tuh adalah flow ACC. File yang itu adalah flow direction. Flow yang itu adalah fill them. Ya. Jadi dibiasakan untuk membuat nama file GIS dengan
urutan atau dengan modulnya. Yang lainnya default ya, biarkan gitu, diokekan. Nah, sehingga ini akan membentuk suatu jaringan sungai. Ini agak cukup lama gitu ya, karena memang dia si sistem akan membaca beberapa call direction kemudian digabungkan menjadi satu garis. Nah, ini yang kemarin kalau saya ajarkan secara manual adalah coba dekati jaringan-jaringan sungai yang ada, ya, sungai sebelah kirinya, sungai sebelah kanannya, anak sungainya, itu yang saya ajarkan kemarin secara manual. Kebayang kalau misalkan datanya seperti ini, menggunakan manual, seperti apa hasilnya? Tidak akan akurat kalau menurut saya. Jadi ini akan diperbaiki, dilakukan secara digital untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi hasilnya akan lebih presisi lagi. Kita tunggu. Ini padahal sudah berapa ukuran salnya tadi saya rubah 20 meter ya. 20 meter kali 20 meter. Tadi saya coba yang kelas C itu adalah 15 meter, cukup lama gitu. Nah, saya naikin jadi 20 meter nih. Mudah-mudahan agak lebih cepat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sambil nunggu hasilnya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau UTS gimana hasilnya? Bisa nggak? UTS? UTS kalian gimana hasilnya? Ada yang mau jawab? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Katanya kalau kelas C kurang waktunya ya? Betul nggak? Iya, Pak, kurang waktunya, Pak. Wis, langsung. Betul, Pak, betul. Sebetulnya saya ngasih 4 soal itu sebetulnya ngasih nilai 3 nanti. Ya. Yang bobot yang sama, inilah hasil UTS itu dengan UAS itu kan dibantu dengan hasil tugas-tugas, ya. Makanya ini nanti saya akan kasih tugas ke Anda untuk untuk memperbaiki nilai-nilai UTS yang jeblok gitu ya. Caranya adalah download data minimum 6 bulan ya di seluruh Indonesia. Jadi saya rasa tidak akan sama antara si A dengan si B gitu. Saya kasih bebas tempatnya di mana. Yang penting 6 bulan. Minimum 6 bulan. Mau di tengah-tengah pulau tidak di laut juga silahkan. Yang penting 6 bulan gitu ya. Kemudian analisis seperti ini, hitung batas dasnya, kemudian tentukan minimum 3 batas das. Nanti saya akan sampaikan bagaimana cara membuat dua batas das sekaligus gitu. Hitung luasnya. Ya. Nanti tugasnya ya. Dikumpulkan seminggu lah dari sekarang. Itu untuk memperbaiki nilai UTS yang bermasalah gitu ya. Nah, ini masih lama ya. Kita tunggu sedikit lagi. Kalau misalkan Anda nanti lihat di AppGIS-nya itu tidak ada proses seperti ini, ya, proses dalam artian tidak ada barcode ya atau bar chart gitu ya, proses seperti ini. Karena kalau yang saya sudah dirubah, nanti saya kasih tahu caranya.
Biasanya kalau yang belum dirubah itu, dia akan tetap apa namanya? Dia akan tetap berproses gitu ya. Dan kita masih bisa kerja di sini gitu. Tapi berat gitu. Ya, tapi berat. Nah, sehingga saya berkesimpulan ngapain juga kerja, mendingan nunggu hasilnya dulu gitu ya. Nah, nunggu hasilnya dulu itu caranya adalah eh, istilahnya apa sih kalau di Agustus? Nanti ada kalau dari nah ini udah selesai nih. Nah, ini udah selesai. Nah, maksud saya itu dari begini nih. Di geoprocessing gitu ya, itu ada geoprocessing option, kemudian di background processing-nya, kalau Anda masih enable-nya masih centang, dihilangkan. Jadi background processing artinya gini, Anda akan tetap bekerja di GIS ketika processing yang yang sudah Anda berikan itu berjalan. Jadi proses berjalan, Anda juga kerja berjalan. Tapi berat, ya. Saya rasa berat. Mendingan geoprocessing-nya Anda matikan. Nah, si enable-nya Anda matikan. Anda matikan, jadi enable-nya tidak ada. Jadi nanti akan keluar baca. Kalau tidak ada, kalau ini enable, yang keluar di sini nih, apa namanya, berputar gitu. Yang namanya si dunia itu berputar ya, globe-nya berputar, dia menandakan bahwa ini lagi proses dari yang Anda berikan sebelumnya. Walaupun Anda masih bisa kerja gitu, tapi berat ya. Saya rasa berat. Nah, kita lihat flow akumulasi. Nah, kalau flow akumulasi hasilnya itu menggambarkan bahwa di sini ada keterangan yang paling kecil adalah 0. Warnanya hitam. Yang paling besar adalah terakumulasi sampai dengan jutaan ya, 8,5 juta. Nah, ini artinya kalau 8,5 juta berarti file-file yang ya sel-sel yang sama nilainya, yang flow direction-nya sama itu dikumpulkan. Dan ketika sudah mencapai jutaan berarti itu adalah yang terakumulasi paling banyak. Artinya itu adalah sungai utama. Sungai yang paling besarnya gitu. Nah, kondisi ini ya susah sekali mendeteksi mana sungainya, mana anak sungainya. Karena di sini masih ada yang nilainya 0. Nilai sel ini masih ada yang nilai 0. Kalau Anda mau lihat, ini ada klik identify di sini coba. Klik. Di sini ada. Nah, ini nilainya 0. Nilainya 5 nih. Ini nilainya 2. Ini nilainya 2040. Coba kalau yang ini. Ini 6 ya. Ada yang paling besarnya nah ini sampai 1 jutaan. Nah, berarti ini adalah sungai utama. Nah, bagaimana cara menghilangkan atau supaya kita bisa melihat anak-anak sungainya? Caranya adalah dengan membuat kondisional, namanya kondisional. Ada di special analysis ada kondisional. Kita akan membuat syarat di peta flow akumulasi ini gitu. Syaratnya adalah dengan cara tidak memperlihatkan nilai antara 0 sampai dengan nilai tertentu supaya si blank yang hitamnya itu hilang. Nah, caranya adalah kondisional, Anda double klik, kemudian Anda masukkan, ditanya adalah input raster untuk dikondisionalkan. Berarti kan flow ACC yang dikondisionalkan, ya. Jangan yang lain ya. Flow ACC yang dikondisionalkan. Flow ACC, saya masukkan ke sana. Nah, baru di sini ada expression, syaratnya. Silakan Anda ketik syaratnya apa nih katanya. Nah, saya kasih tahu syaratnya adalah value, nilai. Nilai yang tadi saya klik itu kan antara 0 sampai dengan 8 juta itu, saya akan kasih syarat. Value-nya yang akan saya tampilkan adalah di atas dari bawah 500 ya. Jadi yang di bawah 500 tidak akan saya tampilkan. Ya. Di bawah di atas 500 yang akan tampil sebagai hasil dari flow akumulasi. Nah, ini untuk input to rasternya saya kasihkan nilai 1 ya. Kenapa 1? Jadi nilainya semuanya sama, 1 nilai nilai 1. Kemudian output yang lainnya opsional diabaikan. Kemudian output rasternya dikasih nama saja sesuai dengan modulnya. Modulnya kondisional kan.
Jadi saya akan kasih nama flow ACC, tapi di sini dikasih keterangan dia conditional. Jadi flow ACC tapi yang sudah dikondisionalkan. Nah, oke, di-oke-kan. Coba kita lihat. Langsung mengeksekusi kondisionalnya. Sebetulnya dalam proses delineasi batas nas itu yang paling lama itu adalah flow direction, dan yang paling lama keduanya adalah flow akumulasi. Yang paling lama sebenarnya flow akumulasi ya, karena akumulasi semua sel gitu ya. Nah, oke. Nah, ini sudah komplit. Nah, yang flow ACC-nya sama flow direction-nya kita centang, hilangkan centangnya supaya kita bisa melihat. Nah, ini adalah jaringan sungai. Ini adalah jaringan sungai dari hasil dari dam Anda gitu. Coba kita cek ya, kita cek dengan base map ya, kita cek dengan base map. Waktunya kurang nih, 8 menit lagi. Kita cek dengan base map. Saya coba zoom ini. Oh, benar kan? Jadi hasil analisis kita ternyata sama dengan data dari peta citra ya. Oh, berarti lakukannya sama ya, jaringan sungai sama. Berarti ini sudah cukup baik. Oke, saya matikan. Nah, baru habis itu saya akan langsung masuk ke stream order ya. Stream order nih. Stream order itu order sungai ya, order sungai. Saya masuk, ditanya input stream rasternya, saya ambil yang kondisional. Ini saya agak cepat ya, 8 menit lagi soalnya. Kemudian flow direction-nya ditanya nih, input flow direction-nya di mana? Saya ambil flow direction sini. Jangan sampai salah ya, masukkan datanya jangan sampai salah. Output rasternya saya kasih nama ini stream order, titik img underscore titik img. Terus metodenya Strahler, ada Swift. Ini teorinya ada ya, nanti disampaikan dah teori Strahler sama Swift. Saya pilih yang Strahler. Oke, saya oke-kan. Kalau yang tadi flow ACC kon itu kan nilainya sama, hitam semua gitu. Nah, kalau yang stream order itu kita bisa memisahkan antara yang anak sungai dan sungai utama dengan cara merubah warnanya. Nih, kita updating dulu stream ordernya. Oke, sudah komplit. Nah, yang flow ACC kon kita matikan, kita akan lihat ini adalah anak sungai dan sungai utama. Jadi sudah ada perbedaan warnanya. Nah, kalau lebih bagus kalau menurut saya warnanya itu ya harusnya adalah gradasi dari mulai yang biru ke yang merah. Semakin besar nilainya itu adalah sungai utama. Nah, coba. Nah, ini adalah sungai utama. Coba kita lihat di sini. Nah, jadi yang warna 7 nih, ini warna 7 nih. Ini warna 6 atau 5. Nah, ini adalah sungai utama. Ini sudah ke laut ya, ini ke laut nih, ini laut. Ini sudah yang utama. Nah, baru kita akan bisa menentukan titik outlet. Saya akan buat 2. Titik outlet itu adalah snap for point. Ya. Nah, untuk menentukan titik outlet itu Anda dibantu dengan adanya draw. Kalau draw-nya belum ada, ya, kalau draw-nya belum ada, Anda klik kanan di desktop, di toolbar, Anda klik draw-nya, nanti akan keluar draw. Nah, draw ini adalah bentuknya grafik. Grafik itu gini nih. Kalau SAP kan sudah nempel ya. Kalau grafik itu pilih yang misalkan saya pilih polygon seperti ini. Klik gitu. Nah, ini kan bisa dipindah. Nah, ini adalah grafik. Ini adalah grafik. Grafik ini bisa jadi SHP ya, bisa jadi file yang bersifat digital, bisa juga. Nah, ini. Nah, untuk memandu kita dalam menentukan batas titik outletnya,
kita menggunakan bukan poligon, bukan juga lingkaran, tapi marker, titik ya, menggunakan marker. Marker, saya akan membuat 2 batas das. Nah, markernya itu harus pada kotak. Kotak yang dekat ya. Kotak yang diinginkan. Jangan di sini. Kalau di sini di luar ya. Jadi pada kotak yang jaringannya gitu. Masuk sini. Dan saya akan buat satu lagi yang sini. Jadi saya akan buat dua titik offset. Nah, ini kan baru grafik yang bisa dipindah-pindah kan. Nah, ini baru Anda rubah menjadi si grafik itu, kita rubah grafik menjadi feature, menjadi SHP. Ya. Terus, come on. Nah, terus ini use the same coordinate system as misalkan. Kita pakai layer. Sistem koordinatnya akan sesuai dengan yang mana saja lah. Ya. Terus, ini automatic delete. Jadi si grafik tadi akan otomatis delete dan diganti menjadi SHP, jadi feature. Posisinya ada di mana? Di kelas D misalkan saya kasih titik outlet. Diokekan ya. 3 menit lagi. Nah, ini sudah jadi SHP, tidak bisa digerak-gerak sama Anda. Ya, ini sudah SHP. Selanjutnya adalah snap point. Snap point itu adalah menggabungkan SHP ini ya dengan flow akumulasi sehingga Anda mendapatkan snap point. Nah, caranya inputkan feature datanya ini ya. Yang opsional ini biarkan. Input flow akumulasi, akumulasinya ini flow ACC. Terus output rasternya kasih nama snap point aja. Kasih ING, kan ini raster ya. Ya, percepat ya. Nah, sehingga akan muncul 2 raster ya, rasternya berupa titik. Dan warnanya beda ya. Nah, ini sesuai dengan snap point. Nah, ini adalah outlet-nya, outlet dari watershed-nya. Kemudian baru habis itu adalah untuk kemudian membuat batas dasnya watershed. Watershed-nya adalah yang dimasukkan input flow direction. Flow direction. Nah, ini Anda masukkan flow direction. Kemudian masukkan PowerPoint datanya. Snap PowerPoint-nya bisa masuk ke sini. Ini kemudian Anda kasih nama ini batas das. Batas das ING. Dan ini akan dibuat secara automatically oleh sistem. Nah, keluarlah batas das. Nah, ini batas das yang diinginkan. Nah, batas das ini, kemudian Anda bisa buat, bisa menghitung luas ya. Klik kanan, open attribute table. Di sini nih Anda count itu adalah di sini jumlah sel yang ada di dalam si ini itu berapa? Ada sekitar sekian sel. Sekian sel. Kemudian yang ini adalah 244 sekian sel. Terus ukuran selnya berapa nih? Saya lupa berapa nih ukuran selnya. 20 ya? 20 kali 20. Jadi kalau si jumlah sel ini saya kalikan 20 dikalikan 20 akan menjadi meter persegi. Nah, atau hektar ini dibagi 1 eksponen 5 ya. 4. Kalau kilometer persegi yang meter dibagi 1 eksponen 1 juta. Nah, ini adalah batas dasnya. Batas das dan batas subdas. Nah, ini pun Anda bisa convert menjadi SHP. Convert menjadi SHP, raster to polygon, gitu ya. Raster to polygon, batas das, kemudian ininya batas das, nah itu batas das. Terus Anda juga bisa atau gini,
Nah, ini batas das ini bisa Anda ubah simbolnya misalkan menjadi outline-nya saja gitu ya. Outline-nya saja tanpa ada warna sehingga Anda bisa melihat oh ini batas dasnya nih. Yang ini hilangkan, nah ini batas dasnya. Ini yang Anda ini kan pasti ada di antara. Nah, ini juga bisa dioverlaykan dengan dan nah seperti ini. Ya. Nah, ini batas dasnya. Nah, ini batas dasnya dioverlaykan dengan data digital. Nah, ini yang saya rasa ini lebih presisi dibanding kalau Anda menggunakan peta manual. Nanti lanjutannya minggu depan ya, kita akan sampaikan sampai dengan menggunakan polygon design dan data ini. Untuk pertanyaan, silakan Anda simpan dulu. Kalau ada disimpan disampaikan di Google, di WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Saya rasa untuk kuliah hari ini sudah lebih 1 menit. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Pak, tugasnya gimana, Pak? Ya, Tugas, Pak, tugas yang tadi. tugas. Anda membuat tugas Ya. seperti ini ya. Dengan catatan Anda download 6 blad ya. 6 blad, kemudian bebas mau download di mana saja, Papua, di Kalimantan, Sumatera, ya yang penting di Demnas ya. Kemudian Anda buat seperti ini, buat minimum 2 subdas. Kalau mau 3 subdas silahkan. Seperti ini ya, seperti ini. Nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF saja. PDF hasilnya gitu ya. Dengan kalau mau urutannya di screenshot itu lebih bagus ya. Jadi berupa report gitu ya. Pokoknya intinya silahkan saja tugasnya mau dikasihkan ke saya seperti apa. Saya kan bisa menilai mana yang berupa laporan, mana yang berupa hanya asal saja gitu kan, saya bisa menilai. Nah, itu nilainya akan berbeda. Silakan Anda buat seperti itu ya, minimum 6 blad, lokasinya bebas, dibuat seperti ini. Ada lagi pertanyaan? Saya rasa sudah cukup ya. Ini sudah habis waktunya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jadi kuliah kelas D 23 November 2020 untuk mata kuliah hidrologi saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Tetap semangat walaupun kondisinya seperti ini. Oke, saya tutup ya. Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Pak. Yuk.